kata-kata paling berbahaya di market adalah this time is different. Ini banyak banget yang ngomong. Mau Warren Buffett, Ray Dalio. Benar. Karena semua orang selalu bilang this time is different. This time. Itu kata-kata paling berbahaya. Karena kenapa? Market selalu ada siklus. Yes. Ini gue udah ajarin bro. Dari awal gue edukasi teman-teman di sosmed ya 2020. Gue udah bilang market tuh antara bubble sama crash. Selalu antara panik ya kan. Sama orang serakah. Serakah panik. Jadi otomatis apa? Market tuh selalu kan nge-forming yang namanya bubble. Ya, Akan selalu nge-forming yang namanya crash. Jadi kalau orang bilang bahwa oh kali ini berbeda, ini akan naik sampai selamanya, itulah tandanya akan crash. Best. Gitu. Jadi kata-kata paling berbahaya ini kalian harus catat nih ya. Jangan sembarangan. Kalian catat di otak, catat di notes. Kata-kata paling berbahaya adalah this time is different bro. Ini bukan gue yang ngomong, ini semua hedge fund paling jago tuh ngomong ini gitu. Jadi bahaya. Dan cuman kita yang ingetin kata-kata ini gitu loh. Hati-hati, pernah terjadi nih Bitcoin masih di 117.000 nih kayaknya ya. Karena ya sekarang berapa? 9 udah di bawah 100.000 nih. Di bawah 100.000 ya. Jadi itu udah diingetin dari sebelum 100.000. Nah, sebelum kita bahas Bitcoin, gue pengen bahas SPX dulu bro. Karena ini salah satu indikator yang kita lihat di mana kalau kita ini gambaran sederhana ya, secara makro itu banyak orang yang lagi di layoff. Jadi unemployment rate itu lagi tinggi sekarang. Setuju. Karena adanya disrupsi AI, orang susah dapat pekerjaan. Economic downturn lah ya. Economic downturn. Terus kita lihat juga, kita udah bilang bahwa US stock market tuh udah topi-topi ini udah kita ingatkan dari Juli. US stock market tuh udah mahal, S&P udah mahal, Nasdaq udah mahal. Kemarin kan 2 minggu lalu kita juga call topnya Palantir sama Nvidia. Ya. Turun juga. Ya. Dan kita mungkin lihat sekarang bro, di chartnya apa yang bisa dilihat sekarang dari SPX sendiri? Ya SPX overextended run. Dalam artian ini ya suatu run yang mana kita harus hati-hati ya. Dan ketika kita lihat chart yang dalam fase price discovery ya seperti SPX ini hanya bisa kita lihat dengan indikator momentum ya. Karena ini sudah sangat bahaya ya SPX ini. Saya bisa ngomong we are in the bubble ya. Kenapa? Karena ini monthly chart ya yang paling tinggi. Oke, untuk analisa. Kita lihat pakai Bollinger Band-nya ya. Dia udah ada di atas garis ya upper band yang merah. Plus ya, di sini kita juga bisa menyaksikan ya stochastic ini udah crossing down di monthly chart. Kalau SPX ditarik lagi lah ke 6.000 ya, kamu Bitcoin kemana itu? Ya. Dalam artian ini kita masih melihat ya Bitcoin koreksi dari 126.000 ke 97.000 ketika SPX tuh hanya drop 3%. Ya. Dan ya ini ketika dia lower, ya SPX going lower ya ke 6.000 lah. Ya Bitcoin mungkin ya berpotensi koreksi lebih dalam lagi. Jadi kita harus sangat hati-hati. Karena di mana ya lower bandnya untuk SPX ini kan di area 5.000 ya kita ngomong. Dan dia kalau drop ya dari 7.000 ke 5.000